Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh pada kelas 3 atau kelas 9 di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saja kita senantiasa dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan dan kesehatan dalam hidup kita. Dan mari kita syukuri kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah sebaik mungkin. Selain itu, kita gunakan untuk belajar menuntut ilmu yang bermanfaat untuk kepentingan dunia dan akhirat kita. Anak-anakku, salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kalian masih ingat pada pembelajaran atau pertemuan yang lalu masih mengenai teks cerita inspirasi, yakni mengidentifikasi teks cerita inspirasi. Sekarang kita masih akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks cerita inspirasi, yakni tentang ciri dan struktur teks cerita inspirasi. Kalian sudah siap untuk belajar? Nah, jika sudah siap, mari kita belajar dengan tertib dan baik. Kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah menemukan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Berikutnya, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, dan empati pada teks cerita inspiratif. Kemudian, tujuan kita berikutnya adalah menelaah struktur dan kebahasan teks inspiratif. Teks cerita inspiratif adalah cerita yang ditulis untuk memberikan ilham, ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, teks tersebut mempunyai ciri-ciri yang khas. Ciri teks cerita inspiratif adalah tujuan dari sebuah teks cerita inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri. Dari tujuan di atas, tentunya teks inspirasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dari jenis teks yang lainnya, yaitu 1. Diciptakan untuk menggugah perasaan pembaca, memberi kesan mendalam, berisi motivasi, memiliki pesan moral yang jelas sehingga pembaca dapat belajar dari teks cerita inspirasi tersebut. Contoh kita baca, Rumahku Hijau Kembali, contoh cerita inspiratif. Dengan judul Rumahku Hijau Kembali. Ada yang bisa membantu membaca? Oh, dilanjutkan. Kami penduduk kampung Cemara yang kini hidup miskin karena keserakahan para pemangku jabatan. Dahulu lingkungan di sekitar kami dipenuhi dengan pohon cemara yang hijau dan rimbun, sehingga rumah kami disebut dengan kampung Cemara.
Akan tetapi, tibalah saat yang mengerikan ketika para penjahat itu mengambil semua pohon kami. Kemudian setelah semua habis, mereka meninggalkannya dan membiarkan penduduk hidup di daerah yang tandus. Semua penduduk berusaha hati dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, hari berlalu penuh kesedihan dan kekacauan, semakin merajalela. Akhirnya datanglah seorang pemuda bernama Parmen dari sebuah kota. Dia menawarkan diri untuk membantu kesulitan kami di kampung Cemara. Caranya adalah dengan menanam kembali daerah tandus tanpa pepohonan dengan beragam benih bunga dan pohon cemara. Kemudian Parmen juga menyarankan untuk mengecat kembali bilik-bilik rumah agar terlihat lebih cantik. Berkat gotong royong, rumah kami tampak kembali asri meskipun pohon cemara belum tumbuh sempurna. Bunga-bunga perlahan-lahan bermekaran dan banyak wisatawan berdatangan, sehingga penduduk memiliki mata pencaharian baru sebagai tour guide atau penjajah makanan ringan. Nah, analisisnya, teks tersebut dapat dikatakan sebagai teks cerita inspiratif. Hal ini karena isinya benar-benar dapat menginspirasi pembacanya. Pada bagian mana? Tentunya kalian tadi sudah membacanya. Teks cerita inspiratif ditulis oleh pengarangnya berdasarkan fakta-fakta, hasil pengamatan, dan hasil investigasi atas fakta-fakta tersebut. Selanjutnya, data tersebut diolah dengan imajinasi dan perasaan pengarangnya. Oleh karena itu, dalam teks cerita inspiratif terdapat ungkapan yang mencerminkan sikap simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi lainnya terhadap isi cerita tersebut. Si Parmen telah memberi inspirasi. Si Parmen menumbuhkan kepedulian pada penduduk desa. Si Parmen telah memberikan simpati dan perasaan pribadinya yang lainnya sehingga membangun kembali desa tersebut menjadi desa wisata, misalnya seperti itu. Nah, jadi teks tersebut dapat dikatakan sebagai teks cerita inspiratif karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Teks cerita inspiratif tersebut bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Tentunya, isinya dapat menggugah perasaan dan memberi kesan yang mendalam serta memberi keteladanan. Yang ketiga, pembaca dapat terinspirasi hati dan perasaannya untuk melakukan perbuatan yang baik. 4. Tujuan lainnya dari teks inspiratif adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri seseorang sehingga dapat menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, berkaitan dengan kata simpati, empati, kepedulian, ini simpati merupakan proses psikologis di mana seseorang merasa tertarik kepada seseorang atau kelompok orang karena sikap, penampilan, wewenang, atau tindakannya sedemikian rupa. Contohnya, mengunjungi orang sakit, membantu orang yang terkena dampak, bantu memecahkan masalah seseorang, dan lain-lain. Kalau kepedulian adalah perihal yang sangat peduli atau sikap mengindahkan, memprihatinkan, menghiraukan,
Kepedulian berasal dari kata dasar peduli. Empati, bayangan perasaan di mana seorang mencoba mengerti atau memahami pemikiran atau perasaan orang lain. Anggaplah ketika kita melihat seseorang di lingkungan kita sedang mengalami kesulitan, maka kita bisa merasakan seandainya kita berada di pihak orang tersebut. Itulah simpati, kepedulian, dan empati. Nah, sekarang kita pada struktur teks inspirasi, cerita inspiratif. Strukturnya yang nomor pertama adalah abstrak. Apa abstrak? Abstrak itu adalah inti dari teks cerita inspiratif atau opsional. Ya, gambaran keseluruhan abstraksi. Berikutnya orientasi. Apa itu orientasi? Pengenalan tema, latar, dan tokoh. Temanya apa, latar tempatnya di mana, latar waktunya kapan, keadaan latar suasananya bagaimana, kemudian tokohnya siapa, atau siapa tokoh yang terlibat dalam cerita inspiratif. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi berisi konflik sampai klimaks cerita, permasalahan yang diangkat dalam cerita. Itulah komplikasi, mulai awal kompleks, kemudian sampai dengan penyelesaiannya. Berikutnya anak-anakku yang soleh, evaluasi, yakni munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, resolusi. Apa itu resolusi? Pemecahan masalah yang dialami tokoh. Yang terakhir, kode, amanat, dan pesan-pesan positif. Jadi struktur teks cerita inspiratif antara lain ialah abstrak, yakni inti dari teks cerita inspiratif, orientasi, pengenalan tema latar dan tokoh, komplikasi berisi konflik sampai klimaks cerita, evaluasi, munculnya pemecahan dan penyelesaian masalah, resolusi, pemecahan masalah-masalah yang dialami tokoh. Kemudian koda, yakni amanat dan pesan-pesan yang positif yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya. Berikutnya, unsur-unsur kebahasan teks cerita inspiratif. 1. Menggunakan kata atau kalimat deskriptif, mendeskripsikan tentang sesuatu. 2. Menggunakan kata ekspresif. Dan jadi penuh dengan ekspresi karena berisi mengajak atau menginspirasi orang lain. Ketiga, menggunakan majas metafora, perumpamaan, repetisi. Majasnya metafora, perumpamaan, repetisi. Itulah unsur-unsur kebahasaan teks inspiratif. Anak-anakku, kalau gitu nanti kita perdalam dalam materi di pembelajaran kita di e-learning dalam materi teks cerita inspiratif. Kamu pelajari kembali, kamu juga buka buku-buku kalian untuk digunakan sebaik mungkin. Saya kira saya cukupkan dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap
beribadah dengan sebaik mungkin. Kalau bisa usahakan senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid jika memungkinkan, namun jika tidak, berusahalah untuk sholat jamaah di rumah beserta keluarga. Jaga kesehatan, jaga nama baik diri dan keluarga, jaga nama baik Madrasah Mu'allimin yang tercinta. Kita maju bersama untuk memberikan sesuatu yang terbaik di negeri kita ini, juga untuk agama kita, serta keyakinan kita. Majulah anak-anakku di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat dan sukses. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.